Bab-bab sah, syarat-syarat sahnya salat. Yang dimaksud syarat sahnya salat adalah syarat dihukumi tidak sah kecuali memenuhi syarat-syarat tersebut mulai dari permulaan salat hingga akhir salat, dan syarat-syarat tersebut jumlahnya ada 7. Syarat pertama, masuk waktu. Salat tidak sah kecuali dilaksanakan setelah masuk waktu, baik secara yakin atau dugaan dengan metode ijtihad. Tahapan-tahapan mengetahui masuknya waktu ada 6. 1. Memungkinkan mengetahui waktu dengan yakin, seperti tenggelamnya matahari, adanya orang yang memberi kabar masuknya waktu yang ia mengetahuinya. 3. Waktu-waktu yang teruji atau orang azan yang dapat dipercaya pada waktu mendatang. Memungkinkan ijtihad bagi orang yang bisa melihat dengan pekerjaan atau sejenisnya. 5. Memungkinkan ijtihad bagi orang buta dengan pekerjaan atau sejenisnya. Keenam, ada taklid. Permasalahan masuknya waktu sholat. Jika seseorang melaksanakan sholat tanpa ijtihad di dalam masuknya waktu, apa hukum sholatnya? Jawab dalam permasalahan ini diperinci. A. Jika sholat terjadi sebelum masuk waktu sholat, maka sholat tersebut menjadi qadha jika memiliki tanggungan sholat. Jika tidak, maka menjadi sholat sunnah mutlak. B. Jika sholat terjadi setelah keluar waktunya, maka menjadi qadha bagi sholat tersebut. Syarat kedua, menghadap kiblat. Wajib menghadap ain bentuk fisik kiblat menurut mazhab Syafi'i, dan tidak cukup hanya menghadap pada arah kiblat. Menurut pendapat mu'tamad, menghadap kiblat ada kalanya dengan yakin jika ada penghalang di antara orang yang hendak salat dan Ka'bah, dan ada kalanya dengan dugaan jika ada penghalang di antara orang yang hendak salat dan Ka'bah. Tata cara menghadap kiblat bagi orang yang salat. 1. Jika posisi salat berdiri atau duduk, maka menghadap kiblat dengan dadanya. 2. Jika posisi salat tidur miring, maka menghadap kiblat dengan wajah dan dada. 3. Jika posisi salat tidur terlentang, maka menghadap kiblat dengan lekukan keadaan telapak kaki dan wajah. Boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan. 1. Salat dalam kondisi sangat ketakutan. 2. Salat sunnah dalam perjalanan mubah, baik perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat. Terkadang perjalanan dilakukan dengan naik kendaraan. Apabila perjalanan dengan berjalan kaki, wajib menghadap kiblat dalam 4 rukun, yakni setelah takbiratul ihram, ruku', sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Apabila naik kendaraan, wajib menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram jika mudah dilakukan. Jika tidak mudah, maka tidak ada kewajiban menghadap kiblat secara mutlak. Tahapan-tahapan mengetahui kiblat. 1. Dengan yakin atau mengetahui kiblat, semisal dengan melihat kiblat. 2. Adanya orang yang memberi kabar kiblat yang ia mengetahuinya. 3. Ijtihad dengan kompas atau lainnya. 4. Taklid kepada orang yang berijtihad jika tidak mampu melakukan ijtihad sendiri. Jika ada orang yang berijtihad jika tidak mampu atau bingung pada arah kiblat, salat ke arah mana saja dan mengqadlonya, dan selalu berijtihad pada setiap hendak melakukan salat fardhu. Apabila ijtihadnya berubah, maka mengamalkan ijtihad yang kedua. Nanti tak ada kewajiban qadlo untuk salat pertama. Syarat ketiga yaitu suci dari 2 hadas. Apabila seseorang salat tanpa bersuci, salatnya tidak sah, meski ia dalam keadaan lupa dan ia diberi pahala karena tujuannya, bukan karena pekerjaannya, sebagaimana diberi pahala orang yang membaca Al-Quran, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Syarat keempat yaitu suci dari hadis dan baju dan tempat. Yang dimaksud pakaian adalah perkara yang dipakai atau perkara yang dibawa orang sholat. Begitu juga perkara yang bertemu dengan orang yang sholat.
Yang dimaksud dengan badan adalah anggota badan bagian luar. Hal ini mencangkup dalamnya hidung, mulut, dan mata. Yang dimaksud dengan tempat adalah perkara yang bertemu dengan orang yang sholat, yakni perkara yang menempel pada baju dan badannya orang yang sholat. Permasalahan pada suci dari najis. Apabila seseorang melaksanakan sholat dan di baju atau badannya terdapat najis sementara ia tidak mengetahuinya atau mengetahuinya kemudian ia lupa dan melakukan sholat, kemudian ia ingat bahwa wajib baginya untuk mengulangi sholat dalam dua keadaan tersebut pada setiap sholat yang ia yakini ada najisnya. 2. Tidak sahnya sholat seseorang yang tanggumannya menggenggam tali yang bertemu dengan najis meskipun tidak bergerak sebab bergeraknya orang tersebut. 3. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat adanya najis yang lurus dengan badan pakaian, perkara yang dibawa orang yang sholat selama tidak tersentuh. Namun hukumnya makruh jika jaraknya dekat menurut tradisi. 4. Haram mengotori badan dan pakaian dengan najis tanpa ada hajat. 5. Perincian hukum darah pada waktu sholat. Bentuk darah banyak sekali. Terkadang bisa dilihat oleh mata, terkadang tidak. Terkadang adanya darah dari orang yang sholat, terkadang dari orang lain, ajnabi, terkadang keluar dari lubang yang ada jalurnya ke dalam, manafis, terkadang selainnya, terkadang banyak, terkadang sedikit. Dan kesimpulannya sebagai berikut. Jika darah tidak bisa dilihat oleh mata, maka dimafu atau dimaafkan. B. Jika darah bisa dilihat oleh mata, maka kita lihat. Jika darah dari selain orang yang sholat, dimafu yang sedikit saja. Jika darah dari dirinya sendiri, maka kita lihat. Jika darah dari lubang yang ada ke jalur dalam atau manafis selain lubang kubul dan dubur, maka tidak dimakfu menurut Al-Ramli dan dimakfu bila sedikit menurut Ibnu Hajar. Jika darah selain dari manafis, maka kita lihat. Bila sedikit dan tidak tercampur dengan ajnabi, maka dimakfu. Bila banyak, dimakfu apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, tidak disebabkan oleh pekerjaannya. Kedua, tidak bercampur dengan ajnabi. Ketiga, tidak berpindah dari tempatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh penyusun Sabwatu Arzubat. Dimakfu dari darah sedikit dan nanah sedikit yang mengalir bercampur darah dari jerawat, bisul, atau penyakit cacar. Syarat kelima yaitu menutup aurat. Aurat menurut bahasa adalah kekurangan, sedangkan menurut syara' adalah perkara yang wajib ditutupi dan haram dilihat. Syarat penutup 1. Mencangkup pada perkara yang ditutupi dengan cara dipakai, maka tidak cukup adanya penutup seseorang berada di lubang atau di tenda. 2. Dapat mencegah warna kulit. Aurat laki-laki ada 4. Dalam keadaan sendiri, auratnya adalah 2 perkara buruk, yakni kubul dan dubur. Disebut perkara yang buruk sebab perkara tersebut membuat buruk pemiliknya membukanya. 2. Pada waktu sholat di hadapan perempuan mahram dan dihadapkan pada laki-laki, auratnya di antara pusar dan lutut, sedangkan pusar dan lutut bukan aurat, namun wajib menutupi bagian dari keduanya karena kaidah atau aturan. Perkara yang tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut hukumnya wajib. 3. Dihadapkan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, auratnya seluruh badan. 4. Dihadapkan haliliyah, istri dan budaknya, tidak ada aurat. Aurat perempuan ada 5. 1. Dalam keadaan sendiri di hadapan perempuan dan laki-laki mahram, auratnya di antara pusar dan lutut. 2. Di hadapan perempuan fasik dan kafir, auratnya adalah anggota badan yang tidak tampak ketika bekerja. Anggota badan yang tampak ketika bekerja yakni kepala, wajah, leher, kedua tangan, sampai kedua lengan, sampai kedua kaki, sampai kedua lutut dan selainnya bukan aurat.
3. Pada waktu sholat auratnya seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan. 4. Dihadapkan laki-laki ajnabi auratnya semua badan. 5. Dihadapkan suaminya tidak ada aurat. Aurat budak perempuan ada 5. 1. Dalam keadaan sendirian auratnya adalah 2 perkara buruk. 2. Pada waktu sholat dihadapkan perempuan dan laki-laki mahramnya auratnya di antara pusar dan lutut. 3. Dihadapkan perempuan fasik atau kafir auratnya adalah anggota badan yang tidak tampak ketika bekerja. 4. Dihadapkan pada laki-laki ajnabi auratnya semua badan. 5. Dihadapkan tuan atau suaminya tidak ada aurat. Permasalahan dalam menutup aurat. 1. Apabila seseorang melihat auratnya sendiri atau orang lain dari arah atas, maka belum mencukupi dalam menutup aurat. Berbeda halnya apabila aurat terlihat dari bawah, maka belum mencukupi dalam menutupi aurat. 2. Apabila seseorang tidak menemukan penutup aurat secara sempurna, namun menemukan penutup untuk 2 perkara buruk, keduanya harus ditutupi. Apabila hanya menemukan penutup untuk salah satunya, maka didahulukan untuk menutupi kubulnya. 3. Apabila auratnya terbuka dalam keadaan salat dan menutupnya seketika, maka tidak mempengaruhi keabsahan salatnya. Dan apabila tidak segera menutupnya dengan gambaran lewatnya waktu yang memungkinkan menutup aurat dan tidak menutupnya, maka salatnya batal. 4. Apabila terjadi pertentangan antara menutup aurat dengan tangan dan meletakkannya pada sujud, ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, didahulukan menutup aurat karena menutup aurat merupakan perkara yang disepakati antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Menurut Ar-Ramli, wajib meletakkan tangan pada saat sujud, karena dalam kondisi demikian seseorang dianggap tidak mampu atau ajis dari menutup aurat. Menurut Ibnu Hajar, diperbolehkan memilih di antara keduanya sebab terjadi pertentangan. Syarat ke-6 yaitu mengetahui fardhu salat. Apabila seseorang ragu-ragu kesunahannya salat, maka salatnya tidak sah. Syarat ke-7 tidak mengiktikadi fardhu dari beberapa fardhu salat sebagai kesunahan. Dalam permasalahan ini ada beberapa ragam contoh. 1. Terkadang seseorang mengiktikadi meyakini seluruh pekerjaan sholat adalah fardhu, maka hukum sholatnya sah. 2. Terkadang seseorang mengiktikadi atau meyakini bahwa seluruh pekerjaan sholat adalah sunnah, maka hukum sholatnya tidak sah. 3. Terkadang seseorang mengiktikadi meyakini bahwa sesungguhnya di dalam sholat terdapat fardu dan sunnah-sunnahnya, namun ia tidak mampu membedakan antara yang fardu dan yang sunnah, maka sholatnya dihukumi sah jika ia orang awam atau ami. Jika ia orang alim, sholatnya sah menurut Ibnu Hajar, sedangkan menurut Ar-Ramli sholatnya tidak sah. 4. Terkadang seseorang mengiktikadi atau meyakini salah satu dari ruku dan i'tidal adalah sunnah dan ia tidak menentukannya, maka sholatnya dihukumi sah. Bab-bab rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Rukun menurut bahasa adalah arah sesuatu yang kuat, sedangkan rukun menurut syara adalah ungkapan dari bagian hakikat sesuatu yang tidak akan wujud tanpanya. Rukun-rukun salat jumlahnya ada 13 menurut pendapat Mu'tamad, dengan menjadikan tuma'nina mengikuti tabi'ah pada rukun-rukun salat. Pembagian rukun-rukun salat ada 4. Pertama, rukun qauliyah dan jumlahnya ada 5. Disebut rukun qauliyah karena disyaratkan bagi orang yang salat melafazkannya sekira bisa memperdengarkannya pada dirinya sendiri. Rukun qauliyah jumlahnya ada 7, yakni takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud akhir, membaca shalawat pada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir, dan terakhir salam. Kedua rukun fi'liyah jumlahnya ada 6, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk pada tasyahud akhir. 3. Rukun-rukun
maknawiyah jumlahnya ada 1 yaitu tertib. 4. Keempat, rukun-rukun qalbiyah jumlahnya ada 1 yaitu niat. Permasalahan rukun sholat yang paling utama. Manakah yang lebih utama dari rukun-rukun sholat? Apakah berdiri ataukah sujud? Jawab, menurut pendapat Mu'tamad bahwa sesungguhnya berdiri lebih utama karena berdiri tempat dibacanya Al-Quran yang merupakan lebih utamanya zikir, dan karena ada hadis Nabi Muhammad SAW lebih utamanya sholat adalah yang kunutnya panjang. Hadis riwayat Bukhari. Menurut pendapat lain menyatakan sesungguhnya sujud lebih utama karena ada hadis Nabi Muhammad SAW lebih mendekatnya seseorang hamba pada Tuhannya ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Sebagian ulama memerincinya, beliau berkata, jika pada waktu malam makan berdiri utama, jika pada waktu siang memperbanyak sujud lebih utama. Berikutnya penjelasan rukun-rukun sholat. Rukun pertama adalah niat. Tempatnya niat adalah di hati dan melapaskannya niat hukumnya sunnah. Waktunya niat pada pertengahan takbiratul ihram. Apabila seseorang takbiratul ihram tanpa menghadirkan niat dalam hatinya, kemudian setelahnya niat, maka sholatnya tidak sah. Derajat niat ada 3. 1. Jika sholat fardu wajib menyengaja pekerjaan, menentukan salat, dan menyebutkan fardu salat. Jika salat sunnah yang punya waktu seperti salat duha dan witir, atau salat sunnah yang mempunyai sebab seperti salat kusyuk dan istiqo, maka wajib menyengaja pekerjaan menentukan salat. 3. Jika salat sunnah mutlak, maka wajib menyengajakannya pekerjaannya saja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun Sabwatu Az-Zubat. Rukun-rukun salat ada 13. Niat di dalam salat fardu yaitu menyengaja pekerjaan dan menyebutkan fardu salat. Wajibkanlah menentukan salat. Adapun salat yang mempunyai sebab atau mempunyai waktu yang wajib menyengaja pekerjaan dan menentukan salat seperti witir ataupun salat sunnah mutlak, maka cukup dengan niat menyengaja pekerjaan. Permasalahan di dalam niat. Menurut Ar-Romli tidak wajib niat fardu bagi sobi atau anak kecil, kecuali sholat jenazah yang menjadi fardu ain baginya untuk menggugurkan kewajiban. Sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak wajib karena mutlak. 2. Tidak wajib menyandarkan sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak wajib niat menentukan jumlah rakaat, tidak wajib niat menghadap kiblat, tidak wajib niat ada ataupun qada. Namun semua itu hukumnya sunnah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun Sabwatu Az-Zubat. Tidak wajib menyandarkan salat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak wajib niat menentukan jumlah rakaat, tidak wajib niat menghadap kiblat. 3. Jika seseorang yang salat menjadi makmum, maka wajib niat jamaah atau mengikuti al-iqtidah, atau niat menjadi makmum. Jika tidak niat demikian dan mengikuti imam setelah menanti pada satu rukun dan masa penantian tersebut lama, maka batal sholatnya. Niat tersebut tidak wajib ketika takbiratul ihram. 4. Jika seseorang menghendaki qashar sholat dalam perjalanan, wajib niat qashar ketika takbiratul ihram. Jika niat pada takbiratul ihram, wajib menyempurnakan sholat atau 4 rakaat. Rukun kedua takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar. Disebut demikian karena takbiratul ihram mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya seperti makan, berbicara, dan selainnya. Syarat takbiratul ihram ada 20. Sebagian ulama mengumpulkan syarat tersebut dalam mengungkapkan syarat-syarat takbiratul ihram: memperdengarkan pada dirinya sendiri, berdiri, menggunakan bahasa Arab, mendahulukan lafaz Allah, mengucapkan akbaru, tidak memanjangkan huruf hamzah, begitu juga ba, tidak mentasdid ba berturut-turut antara lafaz Allah dan akbar, tidak melebihi 7 alif pada lafaz Allah. Sesungguh sempurna syarat 20 dengan jelas.
Syarat-syarat takbiratul ihram tersebut adalah: 1. Memperdengarkan pada diri sendiri huruf-huruf takbiratul ihram. 2. Dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. 3. Menggunakan bahasa Arab. 4. Tertib. 5. Menggunakan lafaz jalalah atau Allahu. 6. Mengucapkan lafaz akbaru. 7. Tidak memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. 8. Tidak memanjangkan ba-nya lafaz akbaru. 9. Tidak membaca tasdid ba. 10. Berturut-turut muwala atau diantara lafaz jalalah dan lafaz akbaru. 11. Memanjangkan alifnya lafaz jalalah melebihi 7 alif. 12. Tidak menambah huruf wawu di antara lafaz jalalah dan lafaz akbaru. 13. Tidak menambah huruf wawu sebelum lafaz jalalah. 14. Menjaga huruf-huruf takbiratul ihram atau tidak mengganti huruf dengan huruf yang lain. 15. Masuknya waktu pada salat yang mempunyai waktu. 16. Bersamaan dengan niat. 17. Mengakhirkan takbiratul makmum dari takbiratul ihram imam. 18. Menghadap kiblat. 19. Tidak menyengaja takbiratul ihram selain salat. 20. Membaca koto pada hamzanya lafaz akbaru. Berikutnya permasalahan dalam takbiratul ihram. 1. Diperbolehkan memarifkan takbiratul ihram maka mengucapkan Allahu akbaru dengan menambah al sebelum lafaz akbaru, namun hukumnya khilafu al-abdal. 2. Diperbolehkan melafazkan satu sifat atau dua sifat dari sifat-sifat Allah, maka ia mengucapkan Allah akbaru ar-rahmanu, namun hukumnya khilafu al-abdal. Bagi orang yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram, wajib mempelajarinya. Jika tidak mampu dan khawatir keluar waktu, maka mengucapkan takbiratul ihram sesuai dengan bahasanya. 4. Niat wajib bersama dengan takbiratul ihram dan wajib menghadirkan niat secara rinci pada seluruh takbir menuntut pendapat mu'tamud. Hal ini yang disebut dengan al-muqarana, al-haqiqah, dan al-istiqdar. Ulama mutakhirun kurun akhir seperti Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, dan Imam An-Nawawi tidak mewajibkan hal tersebut sebab sangat menyulitkan, dan beliau bertiga berpendapat dengan cukup menghadirkan niat secara global pada bagian dari takbir. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun Sabwatu Az-Zubat, dan keseluruhan niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Imam Haramain, Imam An-Nawawi, dan Imam Al-Ghazali berpendapat cukup hatinya seseorang menghadirkan niat tanpa adanya lupa. Rukun ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Tidak wajib berdiri adalah salat sunnah, bahkan boleh duduk dan pahalanya separuh. Begitu pula boleh tidur miring dan pahalanya seperempat, dan tidak boleh tidur terlentang dalam salat sunnah. Bagi orang yang mampu berdiri, duduk, atau tidur miring, hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun Sabwatu Az-Zubat. Kemudian duduk diperbolehkan dalam salat sunnah tanpa adanya uzur dan mendapat pahala separuh. Permasalahan duduk dalam salat fardu. Kapan diperbolehkan duduk dalam salat fardu? Jawab: tidak diperbolehkan duduk pada salat fardu kecuali jika tidak mampu berdiri. Batasan tidak mampu berdiri yaitu sangat kesulitan dalam berdiri. Sekiranya jika berdiri ada kekhawatiran yang memperbolehkan tayamum seperti sakit bertambah parah, lambatnya sembuh, adanya cacat yang tampak pada anggota dari lahir, atau kehilangan kemanfaatan anggota tubuh, atau kesulitan yang secara adat tidak mampu ditanggung. Menurut Ar-Ramli, diperbolehkan sholat fardu dengan duduk jika dalam kondisi kesulitan yang bisa menghilangkan kekhusyuan sholat. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Ibnu Hajar. Tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri: 1. Sholat berdiri dengan miring atau doyong. 2. Jika tidak mampu, sholat di atas kedua lututnya. 3. Jika tidak mampu, sholatnya dengan duduk yang lebih utama dengan duduk muftaris atau duduk tahiyat awal. 4. Jika tidak mampu, sholatnya dengan tidur miring yang lebih utama miring pada lambung kanan. 5. Tidak mampu tidur terlentang pada tengkuknya
dan isyarat dengan rukuknya ketika melakukan rukuk dan sujud. 6. Jika tidak mampu isyarat dengan kedua pelupuk mata. 7. Jika tidak mampu melakukan rukun-rukun salat dalam hatinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan menyusun Sab'atu Az-Zubat. Kemudian berdiri dengan doyong jika tidak mampu berdiri tegak, jika tidak mampu duduk bagaimana saja yang ia sukai. Jika tidak mampu, salatlah pada tengkuknya dan isyarat dengan kepala ketika ruku dan sujud. Jika tidak mampu, isyaratkan dengan pelupuk mata. Jika tidak mampu, lakukan rukun-rukun salat dalam hati. Permasalahan salat dengan duduk, lalu di tengah-tengah salat mampu berdiri. Ketika seseorang salat dengan duduk kemudian memungkinkan berdiri setelah tidak mampu, apakah wajib berdiri atau tidak? Jawab, wajib baginya berdiri. Begitu pula jika ia salat dengan tidur miring, kemudian memungkinkan untuk duduk, atau salat terlentang, kemudian memungkinkan untuk tidur miring. Hal ini sebagaimana yang disampaikan menyusun Sab'atu Az-Zubat. Tidak boleh meninggalkan salat bagi orang yang berakal. Salat tidak mampu kemudian mampukanlah sesuatu yang ia mampu. Rukun keempat, membaca Al-Fatihah. Pada setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah, baik salat fardu ataupun sunnah, menjadi imam, makmum ataupun salat sendirian. Syarat Al-Fatihah ada 12. Yang pertama adalah tertib. Apabila seseorang merusak tertib dengan tidak mengubah makna, maka tidak mencukupi dan ia mengulanginya dengan tertib supaya sah salatnya. Ketika merusak tertib dengan mengubah makna, maka batal salatnya. 2. Muwalah atau terus menerus. Apabila di antara ayat-ayat Al-Fatihah terpisah yang melebihi diam untuk bernapas, maka dapat memengaruhi keabsahan salatnya. 3. Menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Pada bila seseorang menggunakan satu huruf Al-Fatihah, maka batal salatnya. Begitu pula jika mengganti satu huruf dengan huruf lainnya. 4. Menjaga tasydid. Tasydidnya Al-Fatihah. Apabila seseorang membaca ringan atau takhfif, maka dianggap tidak membacanya. Baginya wajib mengulangi dengan tasydid. Sedangkan jika ia membaca tasydid pada huruf mukhaffaf atau dibaca ringan atau tidak ditasydid, maka batal salatnya. Bisa mengetahui dan menyengaja. Bila tidak demikian, maka tidak batal. 5. Tidak diam yang lama dan tidak diam sebentar dengan tujuan memutus bacaan Al-Fatihah. 6. Membaca seluruh ayat-ayat Al-Fatihah, diantaranya adalah basmalah. 7. Tidak adanya kekeliruan atau lan yang merusak makna seperti membaca amti dengan dibaca hamdah atau kosronya, maka batal salatnya sebab membaca keliru yang merusak makna. 8. Membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri dalam keadaan fardu, maka tidak sah salatnya. Jika membaca bagian dari Al-Fatihah saat turun rukul atau bangun untuk berdiri. 9. Memperdengarkan bacaan Al-Fatihah pada diri sendiri karena Al-Fatihah adalah rukun qauli. 10. Tidak selai-selai zikir lain atau ajnabi yang tidak ada hubungan dengan kemaslahatan salatnya, seperti membaca hamdalah untuk orang-orang yang bersin, maka wajib bagi orang tersebut memulai membaca Al-Fatihah dari awal. Sedangkan jika yang menyela-nyelai adalah sujud, tilawah, bacaan amin, memohon rahmat atau memohon perlindungan dari azab atau menolak bacaan imam, sesungguhnya hal itu merupakan kemaslahatan salat yang baginya tidak wajib mengulanginya Al-Fatihah, namun menyempurnakan atau terus-menerus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan menyusun Sab'atu Az-Zubat. Apabila seseorang mengganti satu huruf dari huruf Al-Fatihah, maka salatnya batal dan wajib tertib juga muwalah. Al-Fatihah terputus sebab diam yang lama atau sebentar dengan tujuan memutus bacaan, tidak disebabkan sujud tilawah, amin dan memohon karena bacaan imam. Tidak ada perkara yang memalingkan jika seseorang sengaja dengan bacaan Al-Fatihah selain Al-Fatihahnya salat, maka tidak sah. 12. Al-Fatihah dengan bahasa Arab tidak diperbolehkan diterjemah. Hukumnya jika tidak mampu Al-Fatihah, yang pertama wajib bagi seseorang yang tidak mampu untuk mempelajarinya atau menghafalkannya. 2. Jika tidak hafal, wajib menuliskannya di kertas dan membacanya. 3. Jika tidak mampu, wajib membaca 7 ayat yang hurufnya tidak kurang dari huruf-huruf Al-Fatihah, dan lebih utama adanya 7 ayat tersebut berturut-turut. 4. Jika tidak mampu membaca 7 zikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf-huruf Al-Fatihah. 5.
Jika tidak mampu berdiri dengan kira-kira waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah, hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun Sab'atu Az-Zubat, kemudian membaca 7 ayat dan yang lebih utama berturut-turut dibanding terpisah, kemudian zikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf-huruf Al-Fatihah, kemudian berdiri dengan kira-kira bacaan Al-Fatihah. Faedah-faedah yang berhubungan dengan Al-Fatihah. Nama-namanya ada 25, di antara Fatihatu Alkitab, Ummu Al-Quran, As-Sab'u, Al-Matsani, Alhamdu, Al-Kafiyatu, Al-Wafiyatu, As-Syafiyatu, dan Al-Asasu. Hukum basmalah adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Disunahkan membaca basmalah pada semua awal surat kecuali surat At-Taubah, dan diharamkan pada permulaan surat At-Taubah dan dimakruhkan di pertengahannya menurut Ibnu Hajar, sedangkan menurut Ar-Ramli dimakruhkan pada awal surat At-Taubah dan disunahkan di pertengahan, dan disunahkan di pertengahan seluruh surat kecuali surat At-Taubah. 3. Huruf-hurufnya Al-Fatihah ada 155 dengan membaca Maliki, dan 156 dengan membaca Maliki. Jumlahnya huruf yang tidak ada pada Al-Fatihah ada 7, terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama. 7 huruf yang tidak ada dalam Al-Fatihah yang datang berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahin Khairi Sakhofin. Permasalahan gugurnya kewajiban Al-Fatihah. Kapan kewajiban Al-Fatihah gugur? Jawab, selamanya kewajiban Al-Fatihah tidak bias gugur kecuali dalam suatu keadaan, yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk adalah seorang yang menemukan imam dalam keadaan berdiri yang tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Wajib bagi makmum masbuk bersegera membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Tidak disunahkan membaca doa iftitah dan melakukan ruku setelah rukuknya imam. Tidak diperbolehkan menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Namun jika ada dugaan imamnya memanjangkan dalam rukuknya, disunahkan menyempurnakan. Apabila makmum masbuk melakukan doa iftitah, maka wajib baginya tetap berdiri membaca Al-Fatihah dengan kira-kira kadar bacaan iftitah, kemudian ruku. Jika ia menemukan rukuknya imam, maka ia menemukan 1 rakaat. Jika tidak, maka wajib melakukan rakaat setelah salamnya imam. Jika ia tidak tetap berdiri dan membaca Al-Fatihah, maka salatnya batal. Berikutnya rukun kelima, yaitu ruku. Ruku secara bahasa adalah doyong, sedangkan ruku secara syarat adalah doyongnya orang sholat tanpa inkinas, membusungkan badan sekiranya kedua telapak tangannya dapat meraih kedua lututnya. Berikutnya syarat-syarat ruku ada 6. 1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah. 2. Tidak menyengaja ruku pada selainnya. Apabila seseorang turun melakukan sujud tilawah misalkan kemudian dijadikan ruku, maka tidak mencukupi, tidak memengaruhi keabsahan ruku jika menyengaja ruku dan lainnya. Jika tumanina di dalam ruku, tumanina adalah tenangnya beberapa anggota pada tempatnya dengan waktu kira-kira bacaan subhanallah. 4. Dalam ruku terdapat tumanina dengan yakin. Apabila seseorang ragu maka ia sudah tumanina atau belum, maka tidak sah. Membungkuk dengan sekira kedua telapak tangan menggapai pada kedua lutut meski tidak meletakkannya dengan nyata. Adanya ruku tanpa inkinas atau memusungkan dada. Inkinas adalah merendahkan pantat, mengangkat kepala dan memajukan dadanya. Hal ini hukumnya haram, sebagaimana yang disampaikan penyusun Sab'atu Az-Zubat. Adapun rukuknya orang yang sholat dengan duduk, minimalnya dahi lurus pada kedua lututnya, dan yang paling sempurna dahinya lurus dengan tempat sujudnya. Rukun ke-6 yaitu iktidal. Iktidal menurut bahasa adalah tegak dan menetap, sedangkan iktidal menurut syara adalah kembalinya orang yang sholat pada posisi sebelumnya ia ruku. Iktidal merupakan rukun kasir atau pendek yang disyaratkan untuk memisahkan di antara ruku dan sujud, sebagaimana duduk di antara dua sujud.
Syarat-syarat iktidal ada 6. 1. Rukun sebelumnya harus sah. 2. Tidak menyengaja iktidal pada selainnya. Apabila seseorang bangun dari ruku karena terkejut oleh sesuatu, maka tidak mencukupi. 3. Tumanina di dalam iktidal. 4. Adanya tumanina di dalam iktidal dengan yakin. 5. Menegakkan tulang punggungnya, maka tidak mencukupi membungkuk tanpa adanya tegak. 6. Tidak memanjangkan iktidal yang melebihi kadar zikir yang disyariatkan dan kadar Al-Fatihah. Jika melebihinya salatnya menjadi batal kecuali iktidal pada rakaat yang terakhir, maka tidak membatalkan karena merupakan tempatnya kunut pada sebagian tempat. Rukun ketujuh, sujud 2 kali. Sujud secara lughat adalah merendahkan dan mendoyongkan. Ada yang mengatakan sujud secara bahasa adalah merendahkan diri dan merasa hina, sedangkan sujud secara bahasa adalah meletakkannya orang sholat pada dahi di atas tempat sholatnya. Syarat-syarat sujud ada 9. 1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah. 2. Tidak menyengaja sujud pada selainnya, yakni turunnya orang yang sholat bukan selain sujud. Apabila seseorang menjatuhkan wajahnya atau turun untuk ruku kemudian dijadikan sujud, maka tidak mencukupi. 3. Tumanina di dalam sujud. 4. Adanya tumanina di dalam sujud dengan yakin. 5. Sujud pada 7 anggota. 6. Dahinya harus terbuka meski sebagian saja yang terbuka. 7. Tidak sujud pada sesuatu yang bergerak sebab gerakannya orang yang sholat seperti pucuk surban atau lengan di bajunya. 8. Mengangkat anggota bawahnya lebih tinggi dari anggota badannya yang atas. Anggota badan yang di bawah adalah pantat dan anggota yang di atas adalah pundak dan kepala. 9. Menekan kepalanya dengan sekira jika ia sujud pada potongan kapas akan tampak tertekan. Hal ini sebagaimana yang disamakan menyusun sab'atu az-zubat. Ketujuh, sujud 2 kali besertaan dengan meletakkannya sesuatu dari dahi yang terbuka. Berikutnya rukun ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud adalah rukun yang pendek atau qasir. Disyariatkan karena bertujuan untuk memisahkan antara 2 sujud. Syarat-syarat duduk di antara 2 sujud. 1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah. 2. Menggunakan bahasa Arab jika tidak mampu membaca terjemah meminimalnya tasyahud. 3. Menjaga huruf-huruf tasyahud. 4. Menjaga tasdid tasyahud yaitu 21 tasdid pada 16 pada minimalnya tasyahud dan 15 tasdid pada sempurnanya. Tasyahud di dalam 4 kalimat yaitu lafaz salawatu, at-sayyibatu, assalamu alaika, dan assalamu alaina. 5. Tidak membaca keliru atau lan yang merusak makna. 6. Dibaca pada saat duduk. Apabila membaca sebagian tasyahud dalam keadaan sujud atau sebelum duduk tegak atau sempurna, maka tidak mencukupi. 7. Memperdengarkan bacaan tasyahud pada diri sendiri karena tasyahud adalah rukun qauli. 8. Tertib. Disyaratkan tertib jika meninggalkannya dapat merusak makna, jika tidak hukumnya sunnah. 9. Terus menerus muwalah menurut Ar-Ramli, sedangkan menurut Ibnu Hajar muwalah hukumnya sunnah. Syarat-syarat duduk di antara 2 sujud. 1. Rukun sebelumnya sah. 2. Tidak menyengaja duduk di antara 2 sujud pada selainnya. 3. Tumanina di dalam duduk di antara 2 sujud. 4. Adanya tumanina di dalam duduk di antara 2 sujud dengan yakin. 5. Duduk dengan lurus atau tegak. 6. Tidak memanjangkan duduk di antara 2 sujud yang melebihi kadar zikir yang disyariatkan dan kadarnya minimalnya tasyahud, karena duduk di antara 2 sujud adalah rukun qasir. Hal ini sebagaimana disampaikan penyusun sab'atu az-zubat. Dan duduk di antara 2 sujud karena untuk memisahkan di antara 2 sujud dan tumanina sebentar pada semuanya. Minimalnya tasyahud adalah bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatullahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaun alaina wa ala ibadillahis solihin. Asyhadu anna
la lama la Allahu wa anna mumaron ras walulami annahu haumaron al abduhu wa rasuluh. Segala kehormatan bagi Allah, salam rahmat dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Sempurnanya tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah la ula alaikayyu nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mussalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashadu an la ilaha illallah huwal ashadu anna muhammadar rasulullahi au ashadu anna muhammadar rasulullah. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, salam rahmat dan keberkahannya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga untuk kami seluruh hambanya soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Rukun ke-10 yaitu duduk tasyahud akhir. Jika tidak mampu membaca tasyahud, wajib duduk dalam waktu yang cukup untuk membaca tasyahud. Rukun ke-11 doa salawat kepada Rasulullah SAW. Syarat-syarat salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah semua syarat yang terdapat pada tasyahud akhir. Minimal salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Maksimal salawat kepada Nabi Muhammad adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di abdika wa rasulikan nabiyya ya wa ala limi wa bi wazimi wazuro zatimi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim miwa ala lisayyadin dina ibzahimi wabarik ala sayyidina Muhammad adikawa rasulika nabiyya uya wa ala limi wa aza wa wajimi wazurayatami wa rusulu timikam mabarota ala ali sayyadina iyuruhaima fil alamina
innaka hamadu min. Ya Allah, limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad, hambamu, utusanmu yang menjadi nabi dan umi, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, istrinya, serta para keturunannya, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada penghulu kami Ibrahim dan kepada keluarga penghulu kami Ibrahim, dan berkahilah kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW, hambamu dan utusanmu yang umi, serta kepada keluarganya, istri-istrinya, juga pada keturunannya, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada penghulu kami Nabi Ibrahim, serta atas keluarga penghulu kami Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Syaf'atu Az-Zubat berkata, kemudian tasyahud akhir, maka duduklah saat melakukan dengan membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Rukun ke-12 adalah salam, yaitu salam yang pertama saja minimal salam adalah Assalamualaikum. Yang maksimal adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat salam ada 10 yang terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama. Syarat dalam melepaskan salat ketika kamu hendak melakukannya adalah 9 yang sah tanpa ada keraguan. Marifatkanlah dengan bentuk kitab, jamak kan muwalakan, menghadap ke kiblat, kemudian bertujuan untuk kabar. Duduklah dan dengarkan pada dirimu, jika sempurna maka dianggap cukup. Syarat tersebut terperinci sebagai berikut. 1. Dalam bentuk kalimat ma'rifat, maka tidak cukup jika mengucapkan Assalamualaikum. Menggunakan kalimat kitab, sehingga tidak cukup dengan bahasa Assalamualaikum. 3. Menggunakan bentuk jamak, maka tidak cukup dengan bahasa Assalamualaikum alukum. 4. Dua kalimat salam dibaca bersambung, maksudnya di antara keduanya tidak terdapat kata-kata lain. 5. Terus menerus, maka tidak diperbolehkan. 6. Posisi dada menghadap kiblat. 7. Ucapan salam tidak bertujuan untuk kalam kabar, namun harus kalam insya. 8. Saat salam dalam posisi duduk, maka tidak cukup jika berdiri sebelum menyempurnakan salam. 9. Minimal ucapan salam terdengar oleh dirinya sendiri karena rukun qauli. 10. Menggunakan bahasa Arab. Syarat ini tidak diungkapkan oleh pengarang di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.